Viral di media sosial yang diduga ada oknum guru SMA Negeri 3 Oku menganiaya muridnya di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung. Jumat pagi, tim liputan TV.TC News mendatangi sekolah SMA 3 Ogan Komering Ulu bertempat di ruangan kepala sekolah SMA 3 Ogan Komering Ulu untuk klarifikasi ke pihak sekolah guna mendapatkan informasi sebenarnya, termasuk teman-teman sekelas korban yang dimintai keterangan oleh tim TV.TC News. Selanjutnya, oknum guru yang diduga melakukan penganiayaan tersebut menjelaskan kepada TV.TC News bahwa oknum guru tidak melakukan tindakan seperti yang diberitakan di media sosial. Penganiayaan ini hanya melakukan hal kecil kepada kepala siswa itu dan hanya memperingatkan agar siswa tidak tidur dalam kelas. Cuma itu tujuan dirinya dan tidak bermaksud untuk menganiaya siswa. Hingga berita ini diturunkan, tim TV.TC News sempat bertemu dengan korban dan ibunya dan akan melakukan konfirmasi kepada korban dan ibunya. Namun yang bersangkutan mengatakan buru-buru karena ada pekerjaan lain yang sangat mendesak. Nah saudara, kita ikuti hasil liputan TV.TC News bersama Raden Muhammad Wahyu. Bung Wahyu, silakan laporan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Saat ini saya Raden Muhammad Wahyu dari tim Deteksi TV berada di SMA Negeri 3 Oku. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sempat beredar ataupun bahasa kerennya viral pemberitaan bahwasanya ada seorang murid dipukul ataupun dianiaya oleh seorang guru yang ada di SMA Negeri 3 ini. Dan masalah ini sudah sampai ke ranah hukum, yaitu wali murid melaporkan permasalahan ini ke Polres Ogan Komering Ulu. Pemirsa Deteksi TV sekalian, bagaimana duduk permasalahannya? Kita coba cari keterangan dari guru di sini dan siswa-siswa yang ada di sini. Dari SMA Negeri 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu, kami Deteksi TV melaporkan. Selamat siang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di salah satu sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Oku. Ada di depan kita Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budi Tahyono, SPDMM. Ada di samping beliau sama Bapak Pak Uum. Dan di sebelah kanan saya ini Ibu Dewi. Ibu Dewi sebagai apa, Bu? Wakil kesiswaan ya, Bu. Baik pemirsa sekalian, kita lihat ada anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini. Kami dalam satu ruangan, yaitu ruang kepala sekolah. Sesungguhnya kita akan bertanya sesuai dengan ekspos pemberitaan yang berkembang, dikarenakan ada laporan, sampai laporan itu, dan juga saat ini yang dilaporkan itu sedang berada di Polres Ogan Komering Ulu dimintai keterangan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama di dalam pemberitaan bahwasanya ada guru yang di SMA Negeri 3 ini yang dilaporkan oleh wali murid wali murid ataupun ada pelapornya dikarenakan ada pemukulan. Nah itu, tapi sangat kita sayangkan yang bersangkutan tidak bisa hadir di sini, Pak. Sudah diundang, Pak, anaknya, termasuk orang tuanya sudah dipanggil. Termasuk orang tua sudah dipanggil lisan, tertulis itu, tapi tidak hadir di sini. Sebaiknya kalau hadir di sini enak kita kosek. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita bukan untuk mencari kesalahan, kita cuma ingin meluruskan. Memang dunia pendidikan ini saat ini sedang dalam arti berproses untuk ke depan. Mengapa? Setiap terkadang baik dari perkataan, tingkah laku yang sifatnya mendidik, ya, terkadang jadi permasalahan. Pemirsa Deteksi TV kalian, di sini ada seorang anak yang kemarin itu sempat
boleh dikatakan oke lah kalau kita berbicara pukul, walaupun bagaimana itu dipukul, tapi proses pemukulan itu akan kita tanya. Itu tidak mungkin tidak ada sebabnya. Siapa nama muridnya, Pak? Andika. Nih Andika, ini kelas 11-8 Bu ya. Itu. Di sini ada teman-teman ini, teman-teman sekelasnya. Ada juga kepala ya, ketua kelas ya. Iya, ketua kelas. Ada juga ketua kelas. Kita coba mendengarkan apa dan peristiwa apa yang terjadi di dalam kelas itu. Kita coba kepada salah seorang anak yang ketua kelasnya. Ya baik. Ya, oke. Sama siapa, Nak? Kepada Gayu. Siapa? Gayu. Gayu. Waktu kejadian itu, Gayu melihat. Kalau melihat tidak terlalu Pak, soalnya kan marah jadi nunduk. Tapi masih bisa kan lihat ke belakang sedikit. Betul. Waktu itu di dalam kelas peristiwa kejadian itu seperti apa? Yang Gayu ketahui. Coba dijelaskan. Kalau awalnya kan kalau dari pengumuman tugas, Bapak Erikonya keliling dulu kan. Keliling mencek ke tugas. Sampailah ke meja Andika. Nah, posisinya Andikanya itu tidur. Iya, tapi oleh ini teman sebangkunya dibangunkan. Oh, ini teman sebangku. Iya. Oke, terus silakan. Nah, tidur lagi dia kan. Aju datang Pak Eriko. Kemudian apa itu dicek tugasnya. Mana tugas kau? Katanya kan. Kemudian oleh tunjukkan tugasnya. Katanya bentar lagi Pak. Anda sudah. Pas dijingoi oleh Pak Eriko, katanya tugasnya belum itu tuh. Kaca mano lah panas bapaknya. Apa itu di ini ke di tempelan belakangnya pelan bae. Iya. Nah, kemudian sudah itu apa itu yang mana ya tekannya itu bukan nak digocor dia tuh ditarik itu Pak, ditarik. Katanya, keluar uangnya apa Andikanya ditarik keluar. Cuman dikit be sudah keluar dia kan. Dia tuh kondisinya tidak sambil tekan atau tidak, dia malah masih bisa sambil awas dikit-dikit. Nah, kemudian Andikanya masuk lagi. Ambil sepatu. Kemudian keluar lagi. Ya sobek ya. Apa itu tidak kena masalah, masih sempat senyum-senyum. Kemudian bel yang kedua berbunyi, masuk lagi dia kan sudah masuk lagi. Ada keadaan bapaknya. Dia apa itu masuk lagi. Biasa baik, seperti biasa. Kemudian Andikanya tidur di bawah meja. Di bawah meja? Lagi. Ya, tidur lagi. Bapak gurunya di mana Bapak gurunya? Oh, sudah itu tidak lagi karena jamnya sudah habis. Oh, sudah habis, Pak Guru keluar. Ya. Andika tidur lagi di bawah meja. Di bawah meja, sudah istirahat kedua. Nah, sudah itu tidur lagi sampai pulang. Sudah itu langsung pulang dia, Pak. Menurut kesaksian saya. Oke, baik. Yang teman sebangku ya? Ya, Pak. Oke, siapa namanya, Nak? Siapa namanya, Nak? Teguh Kurniawan. Teguh Kurniawan. Kan teman sebangku, berarti tahu. Itu bagaimana Nak Teguh tuh melihat Andika di saat itu? Itu sepertinya tidur, Pak. Tidur. Iya. Terus? Tidur Pak Eriko. Pak Eriko masuk. Ya, masuk. Gitu. Melihat tugasnya. Belum sudah. Pak. Nah, langsung Teguh bangunkan tadi katanya. Iya, bangunkan, Pak. Tidurnya tuh tidur-tiduran atau tidur benar? Tidur benar, Pak. Tidur benar. Iya. Jadi waktu bangunkan tuh dalam arti kata kalau tidur-tidur kan disenggolkan, bangun ada Pak Guru. Iya. Cepat bangun kan? Nah, ini seperti apa tidurnya? Tidur pulas atau gimana nih? Tidur nyenyak, Pak. Tidurnya ya? Iya. Nah, dibangunkan terus? Dibangunkan langsung bangun, tidak sadar tapi. Nah, waktu oke lah katanya pemukulan. Iya. Ngelihat enggak waktu itu? Kan dekat. Ya, melihat, Pak. Bagaimana Pak Enrico mukul? Make ditepak, dipukul, ditinju atau bagaimana? Di tepak di sini, Pak. Kuat nepaknya. Tidak, Pak. Ditepaknya seperti apa? Disenggol gini atau ditabok? Di tabungan, Pak. Tabok ini. Iya. Gitu. Nah, lantas Langsung tariknya bajunya. ini oleh Pak Riko, baju ditarik. Iya. Disuruh Keluar. Itu keluar dia. Ya, keluar Andika. sudah tuh terajangnya, Pak. Hah? Terajangnya Andika mengelak. Oh, memang ada di terajang. Iya. Melihat Nah, di terajang itu kena enggak? Tidak, Pak. Tidak kena? Andika mengelak. Iya, ngelak. Iya. Keluar. Nah, setelah keluar
Sudah keluar masuk lagi dia ngambil sepatu. Masuk lagi. Pak gurunya masih di situ. Masih di situ. Dia ngambil sepatu. Iya. Setelah ngambil sepatu dia keluar. Iya keluar Pak. Keluar lagi. Nah masuk lagi kapan itu? Sudah istirahat kedua. Oh saya keluar masuk lagi. Ya. Gitu. Nah langsung duduk atau gimana ini? Setelah masuk lagi Langsung tidur di bawah meja Pak. tidur di bawah meja. Iya. Semua tahu waktu itu. Tidur di bawah meja dan tidak ada guru waktu itu di situ. Tidak Pak. Sampai jam sekolah selesai. Iya Pak. Oke. Ada lagi anak-anak yang lain? Iya. Silakan nak. Yang diketahui waktu kejadian. Dia tuh ini Pak Pak Eriko kan ngomong ujinya, nak ini tugas ini kerja kelas. Nah kami tuh lagi kerja ke pas keliling-keliling dicek-nya galo Pak Bapak nih, sampailah ke meja Andika. Ujinya Andika sudah belum dikit lagi Pak, pas dicek dia nih belum nulis. Dia tuh tedok nyenyak Pak, kan cuma sudah diperingati uji Bapak tidak usah begadang kalau masih sekolah. Dia nih masih Pak, ini tedok. Ini pas bangun dia nih dicek ini kan Bapak tidak kuat. Sudah ujinya keluar lah kau cuman cek ini. Nah diterjang ke cuman tidak kena ngelak. Ngelak ya. Sudah keluar ini tidak lama tuh dia nih masuk lagi ngambil sepatu. Dia sempat senyum-senyum cak katik masalah cak kami tidak jengok kalau di sininya luka apa cak mana. Iya. Udah pas pergantian jam dia nih masuk lagi tedok dia nih padahal sudah diperingatkan kalau jam pelajaran jangan tedok. Iya, di kelas betul. dia tetap tedok. Nah gini nak, kesehariannya seperti apa Andika ini? Periang. Dia tuh pendiam Pak. Pendiam? Jarang masuk. Jarang masuk sekolah? Jarang. Oh jarang masuk Sekalinya sekolah? masuk dia tuh tedok Pak. Terjingoan dari matanya kalau sering begadang. Iya. Jadi kalau datang bawaan ngantuk. Ngantuk. Sudah diperingatkan. Tapi nakal tak? Di dalam kelas nakal tak? Dia tuh diam, cuma Pendiam, nggak galak membuat tugas. Oh iya, berarti tidak nakal di sekolah, tidak nganggu kawan, tidak Tidak. Oke, baik pemirsa sekalian, kita coba tanya sama ibu ya, Bu. Coba pinjam ininya biar suaranya lebih mantap. Nah itu, Bu. Ini apa namanya? Sepengetahuan ibu, ini Andika ini anaknya seperti apa, Bu? Maaf Pak ya, izin. Sepengetahuan saya pada saat saya ulang dari kelas 10 ya Pak. Oh, di kelas 10. Memang anak ini dari kelas 10 itu memang malas Pak. Malas. Ya terus terang dari seluruh wali kelas pun mengatakan seperti itu. Dan saya sebagai guru bidang studi dalam kelas itu, di absennya pun memang jarang sekolah. Alfa terus Pak. Paling sebulan paling 2 kali dia masuk. Sebulan 2 kali masuk? Iya, masuk absennya paling 2 kali di pelajaran saya khususnya. Iya, di pelajaran. Iya. Kemudian naik kelas 2 pun saya absen belum pernah masuk. Kelas 2 saya ketemu lagi. Alhamdulillah saya absen sama. Mengulang lagi seperti dari itu. kelas 1 sampai kelas 2 sama absennya. Betul. Terakhir absennya seperti apa? Yang terakhir aja, Bu? Alfa. Iya, tidak ada orang anaknya, tidak ada. Sudah dipanggil orang tuanya atau gimana? Ya untuk semester ini kan mungkin belum Pak. Oh iya betul. Tapi ya. Wali kelas Ibu Susi sudah memanggil minggu kemarin bahwa Andika sudah diingatkan Pak. Andika, kau tidak pernah sekolah ini kemana? Nah itu bahasa kita Pak ya. Iya Bu. Ini kau ini Alfa terus. Nah jadi kau ini nak cak mana kendak kau? Kata Ibu Susi. Iya. Nah terus diam baik Pak, tidak kata reaksi. Tolong wali kau datang dulu. Nah sampai saat ini walinya tidak pernah datang. Nah itu sebagai konfirmasi dari sebagai wakil kesiswaan. Aku juga lihat di salaman tiap pagi dia tidak pernah ikut salaman. Nah, itu saja Pak informasi dari saya. Baik, terima kasih. pemirsa Deteksi TV sekalian, sudah kita dengar bersama teman-teman Andika dan Ibu pembimbing di sekolahnya. Kita coba
Giliran kepala sekolah ini, Pak Budi. Iya. Silakan, Pak Budi. Dari peristiwa ini memang dalam arti kata sempat publik mengetahui bahwasanya di sekolah ini kan kalau untuk saat ini ada bahasa semacam ada kekerasan. Iya. Itu mungkin Bapak sebagai kepala sekolah sudah bertanya pada gurunya, sudah mengetahui setidak-tidaknya permasalahan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Deteksi. Ya. Ya, awalnya itu normal-normal saja. Hari Rabu, ya. Hari Rabu, kebetulan saya pulang sore, hari Rabu itu tidak ada masalah apa-apa. Ya. Ya kan? Kemudian saya dapat informasi ada guru yang mukul siswa. Ya. Nah, saya cross check dengan Wakahumas, Wakakurikulum, termasuk Bu Dewi ya, saya cross check. Nah, masih kebingungan. Kan informasi itu belum apa tuh? Belum akurat. Belum ada kan? Iya. Belum sampai. Nah, akhirnya dapat saya informasi dari media. Media. Belum dimuat, masih di draft kan? Ya udah, jangan dimuat, kita cari dulu apa tuh solusinya. benerannya, informasi dengan setelah itu saya tahu seperti itu, besoknya ternyata sudah lapor polisi. Kejadian sudah lapor polisi. Nah, kami sebagai sekolah tidak bisa ngalang-ngalangi mau lapor polisi. Iya, kan? betul. Silakan, itu hak. Nah, cuma yang kami sayangkan, kenapa kok tidak koordinasi ke sekolah dulu? Iya. Harusnya kan ke wali kelasnya, ke wakil kesiswaan. Kan Iya. kasihan anak Betul, iya. ini kan punya masa depan ke depan, punya potensi. Nah, kalau sekarang seperti ini kan terbuka mental. Iya. Ini kan saya sebagai sekolah kan harus anak dibela juga, guru juga dibela, tidak ada yang dijatuhkan, harus diangkat semua. Ini kan nanti anak-anak ini kan bukan mental. Iya. Sudah, walaupun nanti harapan kami bisa dimediasi, jangan sampai terjadi apa tuh hal-hal yang kita inginkan. Nah, masalah ringan. Kami dari sekolah selalu Pak, tidak apa tuh. Ini proses mendidik seperti itu. Manusia itu ada kilapnya. Cuman, tapi juga lihat baiknya dong. Kemarin itu kan baik-baik. Ngomong Andika ini harusnya tidak naik sekolah Pak. Iya. Kami bantu oleh ini wali kelas yang minta supaya ini bisa diperbaiki. Kami coba diperbaiki. Nah, ternyata buat ini kan. Nah, ini jadi intinya kami ini tidak mau menyusahkan anak, ingin menolong. Iya. Nah, cuman kalau sudah seperti ini, sudah proses apa itu laporkan polisi, mudah-mudahan ini cukup apa itu bisa dimediasi. Kami, kemudian kami setuju berita-berita ini kita saling meluruskan. Iya. Nah, ini kedepannya Pak Deteksi TV, guru kalau dibikinikan terus tidak berani mendidik anak. Nah, ini efeknya akan ke kita semua. Kita sayang dengan anak. Tapi mukul itu juga bentuk sayang. Bukan bentuk penyiksaan ya, bukan penyiksaan. Bukan penyiksaan. Ingat mungkin zaman kita Pak Bayu, kurang apa dulu? Mistar habis. Betul. Tapi kita disiplin. Nah, sekarang Bapak lihat sendiri bagaimana anak kita tawuran, massa dan sebagainya, karena inilah kalau dikit-dikit guru diperlakukan seperti ini, dia akhirnya hanya tugasnya mengajar saja. Bagaimana mau moral ini mau diangkat. Nah, ini saya minta ini kepada wali siswa, seluruh orang tua siswa, selagi anaknya masih bagus, masih normal dan tidak terjadi yang ada, coba kita komunikasi dulu dengan sekolah. Ada apa? Nanti kalaupun guru salah, pasti kami hukum, beri sanksi, beri teguran. Karena sifat kita orang tua ini Bapak Ibu, kita ditegur ini sudah rasa malu kan gitu kan. Nah, jadi untuk apa tuh mungkin ini oke lah kita lalai Bapak, kita akui ada kelalaian, cuman nilai kelalaiannya tidak seperti yang diberitakan. Oke, Pak, saya potong dikit Pak. Dari peristiwa ini apakah Bapak sebagai kepala sekolah sudah menghubungi wali muridnya? Ini untuk saya sebagai kepala sekolah sudah saya urus. Wali kelas menghubungi. Wali kelas menghubungi. Melalui surat. Melalui surat dipanggil. Kebetulan ada surat panggilan kedua. Oh, sampai 2 kali. Sudah ada panggilan pertama. Dalam peristiwa ini, Pak? Panggilan kedua. Kebetulan pas ini melayangkan panggilan kedua ada peristiwa ini. Oh iya. Jadi pas kan momennya kan. Jadi memang
kita panggil anak ini dikarenakan malas lah, jangan masuk lah. Itu kemarin panggilan pertama sudah. Panggilan pertama. Panggilan kedua 9 hari tidak masuk. Kebetulan ada momen ini. Ada momen ini, panggilan kedua. Nah, sudah tidak apa-apa. Wali kelas itu bagaimana Pak? Ya lanjutkan saja, nanti kita besok langsung dibahas sekalian. Iya. Bukan. Ternyata ada peristiwa ini. Itu. Tapi orang tuanya tidak datang, Pak. Orang tuanya tidak datang sampai sekarang. Anaknya Andika juga sampai sekarang tidak sekolah. Tidak sekolah. Padahal kan tidak apa-apa. Ya, harusnya masuk sekolah kan? Ancaman dari guru-guru tidak ada, intimidasi tidak ada, dari kawan-kawan juga tidak ada. Justru kalau dia sekolah mau kita kasih tahu kronologi yang sebenarnya bagaimana. Ya, betul biar itu. cepat selesai. Itu kira-kira kan. Nah, jadi saat ini guru yang bersangkutan sedang dipanggil ke Polres, Pak. Oh ya, sekarang guru yang bersangkutan sudah dipanggil ke Polres, didampingi dengan Wakahumas. Oh, didampingi ya. Didampingi Wakahumas untuk dimintai keterangan tentang kejadian itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sangat disayangkan kehadiran kita di sini untuk konfirmasi sama yang bersangkutan tidak berhasil dikarenakan gurunya sedang berada di Polres, dimintai keterangan. Jadi bagaimana jalannya permasalahan ini, dengan kita harapkan semuanya ini bisa clear nanti antara sekolah, antara anak dan wali. Kita berharap permasalahan ini sebagai jadi pelajaran kita untuk ke depan, dan semuanya ini hanyalah untuk kebaikan kita semua. Itu saja pemirsa Deteksi TV sekalian. Dari halaman atau ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Batu Raja Kabupaten Oku, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu ini sudah ada di depan saya ini. Pemirsa sekalian, kita coba bertanya dan kita telusuri peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Baik, ikuti kami selanjutnya. Pak, siapa namanya Pak? Nama Eriko Saputra. Eriko Saputra SPD. SPD ya. Sudah berapa lama Pak ngajar di sini Pak? Kurang lebih 2021 awal masuk sini Pak. 2021, cukup lumayan Pak ya? Ya 2021. Pak, tadi di Polres ya? Ya. Kami tunggu, alhamdulillah temu juga kita. Pak, kami dari Deteksi TV ini ingin menanyakan peristiwa yang terjadi dan boleh dikatakan untuk saat ini jadi viral. Iya Pak. Tentang, kalau saya katakan pemukulan, ada yang kalau berita-beritanya penganiayaan. Kalau dilihat, dan tadi sudah kami cross-check sama anak-anak yang di kelas itu yang melihat peristiwa kejadian. Nah, ini langsung saja, ini sesungguhnya seperti apa Pak kejadian? Awal-awalnya. Awal Pak ya? Ya. Hari Rabu tanggal 7 bulan Agustus, aku ada 3 jam mata pelajaran di kelas 11-8. Ya, 11-8. Awal aku masuk, aku kan ada koreksian PR, bukan PR, tugas mereka minggu lalu. Oh, minggu lalu ada tugas. Jadi aku nyuruh anak-anak itu untuk meringkas materi yang akan aku jelaskan. Soalnya sekarang kan kalau kita hanya menjelaskan tanpa anak itu membaca, kurang pemahaman. Jadi mereka kusuruh meringkas ke dalam arti mereka sambil membaca. Sambil membaca sudah itu aku menjelaskan. Tapi sudah mereka yang lain sudah mengumpul, Pak, sudah mengumpulkan tugas. Korban ini masih tidur, Pak. Siapa ini korban ini, Pak? Andika, Pak. Andika, iya, namanya. Andika korban. Korban masih tidur, Pak. Sontak sama kawan sebangkunya dibangunkan, Pak. Dibangunkan. Mereka terus saya sebagai guru bertanya kepada siswa, sudah belum nak tugasnya nak? Andika ini tadi sambil cengar-cengir jawab belum katanya. Sambil dengan santainya Pak jawab Pak. Jadi spontan saya datang ke bangku Andika. Dari depan kan sahadapan, keluarlah nak kata ini. Jadi bukan mukul ninju begini, bukan Pak. Tapi mukul ini keluarlah nak. Sewajarnya, masih sewajarnya mendidik Pak. Jadi keluarlah nak. Dia
tidak ada respon apa misalkan, aduh tidak Pak, tapi dia langsung keluar saja Pak. Sudah dari itu kan dia duduk di depan kelas itu. Sudah pelajaran aku kan ada pelajaran 2 pelajaran lagi. Dia masih masuk seperti biasanya Pak. Masih masuk seperti biasa. Bentar Pak, apa namanya? Keluarlah nak, oke lah dipukul. Nah katanya ada penarikan, anak-anak tadi ditarik, disuruh keluar tuh sambil ditarik gitu. Iya, cek ini Pak, posisinya itu di belakangnya tuh keluarlah nak, narik cek itu nah. Narik, keluarlah nak. Apa? Gak usah melok pelajaran Bapak. Langsung nendang. Nendang itu tidak kena Pak. Tidak kena betul, iya. Emang bukan bahasanya, kalau bahasanya tadi nerajang keluar ya. Iya, bukan nak ngincar orangnya nian sebenarnya. Cuman dari di sampingnya baik yang tendangnya itu bukan tujuan emang nak nendang siswanya, bukan. Tapi emang keluarlah nak itu. Iya, betul. Refleks spontan Pak. Spontan. Nah, jadi setelah itu anaknya keluar, pelajaran terus. Pelajaran terus berjalan Pak seperti biasanya. Nah, si korban ini tadi masuk lagi beberapa menit ini. Kan dia udah pakai sepatu nih Pak. Masuk lagi mengambil sepatu sambil cengar-cengir. Terus ngomongin gini Pak, kau udah usah lagi masuk pelajaran Bapak. Masuk dalam hati aku itu supaya dia tuh minta maaf, berubah, minta maaf ke aku. Pak, maaf Pak, tadi Pak, aku ketiduran apa. Itu maksud hati. Tapi tidak terjadi itu. Terjadi apa Pak? Dia minta maaf segala macam enggak. Berarti suruh keluar dia. Iya, keluar dia Pak. Setelah itu habis mata pelajaran Bapak. Tadi infonya dari anak-anak dia masuk lagi. Iya Pak, dia masuk lagi pelajaran, bukan pelajaran aku lagi Pak. Masuk lagi seperti biasa Pak. Sampai akhir pelajaran. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, ini dalam arti kata ungkapan, pernyataan, peristiwa terjadi itu, dan pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, tapi sangat kita sayangkan orang tua dan anak. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah melayangkan surat, dipanggil ke sini, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Pak, kalau boleh tahu, sepengetahuan Bapak anak ini seperti apa? Kalau sepengetahuan aku kan anak kan baru tahun ajaran baru Pak ya. Tahun ajaran baru kurang lebih kan dari kita masuk yang aktif 3 minggu. 3 minggu. Nah, berarti 3 minggu ini walaupun waktu yang singkat sepengetahuan, pasti kita tahu anak-anak satu-satu anak. 3 minggu. Nah, dari 3 minggu itu Pak, siswa itu di pelajaranku kan, aku kan 5 jam mengajar geografi, dibuat 2 hari Pak. Anak itu baru masuk sekali Pak. Oh jadi itu pertemuan langsung tidur Pak. Itu yang bikin agak kesel. Makanya kusuruh keluar. Baik pemirsa sekalian, itu saja pernyataan dari Bapak Eli Kusaputra SPD. Mudah-mudahan peristiwa ini jadi pelajaran, namun kita ambil garis ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Masalah ini jadi pelajaran dan kita berharap masalah ini tidak terjadi panjang ya. Dalam arti kata permasalahan ini bisa dimediasi, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik-baik, dikarenakan setiap ada peristiwa itu memang ada sebab dan akibat. Tapi kita sepakat bahwa ini adalah suatu pelajaran dan untuk kebaikan kita semua. Dari SMA Negeri 3 Kabupaten Oku, Raden Muhammad Ayu, Deteksi TV, selamat siang.